Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari Praktek Bank Syariah Ekonomi Syariah 5D akan menjelaskan tentang analisis dan praktik security. Nama-nama kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian security. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan atau Instansi Lembaga Pemerintah Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 bahwa pengertian satuan pengamanan atau sering juga disingkat Satpam adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi, proyek, atau badan usaha untuk melakukan keamanan fisik atau physical security dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya yang meliputi aspek personel, pengamanan fisik, dan informasi serta pengamanan teknis lainnya. Definisi lain menyebut satuan keamanan atau security guard adalah tim atau kelompok yang bertugas mengamankan aset dari tindakan kejahatan atau kerusakan. Menurut Wikipedia, satuan pengamanan merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang bertugas membantu Polri dalam bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat terbatas pada lingkungan kerjanya. 2. Selanjutnya, tugas Satpam. Tugas pokok Satpam juga dimuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Yang secara garis besar, Satpam memiliki tugas pokok sebanyak 2 macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, menyelenggarakan keamanan di lingkungan atau tempat kerja yang meliputi pengamanan fisik personel, informasi, dan pengamanan lainnya. 2. Melindungi dan mengayomi lingkungan atau tempat kerja dari setiap gangguan keamanan serta peraturan dan tata tertib yang berlaku pada lingkungan kerja. Selanjutnya, tugas umum Satpam. Pertama, menyelenggarakan keamanan dan ketertiban lingkungan objek pengaman, khususnya pengamanan fisik yang bersifat preventif. 2. Mengamankan suatu aset, instansi, proyek, bangunan, dan lain-lain. 3. Melakukan tindakan preventif keamanan. 4. Kontrol lalu lintas dengan mengarahkan driver. 5. Melengkapi laporan dengan mencatat pengamatan informasi kejadian dan kegiatan pengawasan. 6. Mempertahankan lingkungan dengan memantau dan pengaturan bangunan dan kontrol peralatan. 7. Menjaga stabilitas dan reputasi organisasi dengan memenuhi persyaratan hukum. 8. Memastikan pengoperasian peralatan dengan melengkapi persyaratan pemeliharaan preventif, menghitung intrusi, dan mengevaluasi peralatan baru dan teknik. 9. Kontribusi untuk tim upaya mencapai hasil terkait yang diperlukan. 10. Menjaga dan deteksi dini penyusup, kegiatan atau orang yang masuk secara tak sah, vandalisme, atau penerobos atau peloncat agar di wilayah kuasa tempat perusahaan. 11. Mencegah deteksi dini pencurian, kehilangan, penyalahgunaan, atau penggelapan perkakas, dan lain-lain. 12. Melindungi terhadap bahaya fisik. 13. Melakukan kontrol atau pengendalian pengaturan lalu lintas. 14. Melakukan upaya kepatuhan, penegakan tata tertib, dan menerapkan kebijakan perusahaan, peraturan kerja, dan praktik-praktik dalam rangka pencegahan tindak kejahatan. 15. Melapor dan menangani awal TKP terhadap pelanggaran. Tugas Satpam yang di luar bank yaitu: pertama, bantu informasi transaksi di ATM. 2. Mendatangi nasabah yang mengalami kesulitan dan membantunya bertransaksinya. 3. Mengarahkan mobil ke tempat parkir yang kosong. 4. Mengantarkan payung untuk nasabah jika cuaca sedang hujan. Tugas Satpam di dalam bank. Pertama, membuka pintu ketika nasabah datang. 2. Menyambut dan memberi salam dengan ramah setiap nasabah yang akan masuk ke dalam bank. 3. Memberikan pertanyaan tentang tujuan nasabah. 4. Memberikan nomor antrian kepada nasabah sesuai dengan keperluan nasabah. 5. Menjelaskan tentang cara melakukan transaksi ke mana tujuan nasabah. Tugas Satpam ketika nasabah mengeluh. Yang pertama, menanyakan apa yang menjadi masalah nasabah. 2. Mengarahkan kemana nasabah bisa menyelesaikan masalahnya. 3. Memberikan nomor antrian kepada nasabah. 4. Membantu mengingatkan nasabah ketika mendapat panggilan antri sebanyak 3 kali. Dari uraian tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sekarang ini Satpam tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan saja, tapi juga bertugas sebagai front office yang memberikan informasi yang dibutuhkan nasabah. Fungsi-fungsi Satpam atau security. Fungsi Satpam atau satuan pengamanan adalah segala usaha dan kegiatan melindungi dan mengamankan lingkungan atau kawasan kerjanya dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum. Tugas, fungsi, dan tanggung jawab seorang Satpam bank pada umumnya tidak jauh berbeda dengan Satpam yang
bekerja di tempat yang lain. Akan tetapi sebenarnya tugas dan tanggung jawab satpam bank cukup besar dan mengandung risiko yang cukup tinggi. Selanjutnya, peran-peran satpam atau security. Dalam pelaksanaannya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, satuan pengamanan atau satpam berperan sebagai 1. Pembantu pimpinan organisasi, perusahaan atau instansi lembaga pemerintah. Penggunaan satpam di bidang pembinaan keamanan dan lingkungan kerja. 2. Membantu Polri dalam pembinaan keamanan dan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, serta kewaspadaan security witness atau security awareness di lingkungan atau tempat kerja. Peran dan tanggung jawab secara rinci untuk semua profesional satpam sebenarnya sama, termasuk satpam ke lembaga keuangan bank. Di antara peran tanggung jawabnya adalah sebagai berikut, yaitu membantu polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. 2. Memberikan rasa nyaman dan dalam melayani karyawan. Melindungi harta benda melalui keberadaan satpam dengan tingkat visibilitas tinggi. 4. Melakukan penjagaan guna menanggulangi terjadinya kecelakaan dan insiden sebelum orang-orang berkumpul di gedung komersial, bandara, bank, tempat diadakan suatu acara lain-lain. 5. Mengawasi sekaligus mewaspadai orang atau barang yang mencurigakan. 6. Melakukan penjagaan mobil pengangkut barang berbahaya, mobil pengangkut uang tunai, dan lain-lain. Sikap dan layanan satpam bank. Memberikan perlindungan, memberikan rasa aman kepada nasabah selama di lingkungan bank melalui layanan bersikap. Pertama, sigap. Kedua, antusias. Ketiga, ramah. Keempat, sopan. Kelima, tanggap. Dan 6, siap membantu. 7. Senyum. Ke-8, sapa. Ke-9, yaitu tindak. Prinsip-prinsip layanan security bank. Pertama, senantiasa akan memelihara keselamatan dan keamanan atas segala sesuatu yang dipercayakan masyarakat kepada kami. 2. Senantiasa menunjukkan rasa hormat terhadap nasabah dan sesama karyawan. 3. Semua harus berpengetahuan lelah dan memahami kebutuhan nasabah. 4. Akan senantiasa bekerja sama dengan baik, penuh semangat dan saling mendukung demi kepuasan pelayanan nasabah. 5. Integritas dan kejujuran akan tercermin dari setiap tindakan. 6. Sentuhan pribadi akan menjadi ciri khas di dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. 7. Fasilitas kami akan selalu bersih, nyaman, dan menawan bagi setiap nasabah. 8. Akan senantiasa mudah dihubungi kapan saja dan di mana saja. Akan selalu memiliki sistem yang handal, memberikan pelayanan berkualitas dan tepat waktu. Akan memiliki proses kerja yang cepat dan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi. 11. Kebijakan dan wewenang yang diberikan kemungkinan karyawan dapat menyelesaikan setiap persoalan nasabah dengan baik. Selanjutnya, kode etik dan penuntun satpam. Dalam melaksanakan tugas, satpam juga memiliki kode etik yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menjaga ketertiban umum dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan kedaulatan diri. 4. Selalu waspada dalam menghadapi setiap kemungkinan gangguan kamtibmas di lingkungan tugas. 5. Setiap saat melakukan pengabdian luhur berdasarkan hati nurani. Syarat dan keterampilan satpam atau security. Berapa kualifikasi umum diterapkan untuk mendapatkan satuan pengamanan yang profesional dan diantaranya adalah surveillance, keterampilan, objektivitas, kontrol emosional, integritas, dan manajemen keselamatan. 2. Profesionalisme, keterampilan pelaporan, lulus tes kesehatan kesamaptaan, lulus psikotes, dan sertifikat bebas narkoba. 3. Mengikuti diklat minimal garda pratama dari Polri. Jenjang pelatihan satpam ada 3 tingkat, yaitu pertama garda pratama, yang merupakan pelatihan dasar wajib bagi calon anggota satpam. Lama pelatihan yaitu 4 minggu dengan polanya 232 jam pelajaran. Yang kedua yaitu penyelia atau garda matnya, merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota satpam yang telah memiliki kualifikasi garda pratama. Lama pelatihan 2 minggu dengan pola 160 jam pelajaran. Yang ketiga, manajer keamanan atau garda utama, merupakan pelatihan yang boleh diikuti oleh siapa saja dalam level setingkat manajer, yaitu Chief Security Officer atau manajer keamanan, polanya dengan 100 jam pelajaran. Kesimpulannya yaitu petugas satpam sebagai tenaga keamanan terbatas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di perusahaan tempat kerjanya mempunyai peran sebagai pembantu fungsi Polri yang memiliki kewenangan pengamanan fisik yang sifatnya terbatas dan non-justice sebagai keamanan dalam hal membina, mengarahkan, mencegah, menindak, dan menangkap serta memborgol apabila terjadi tindak pidana, pelanggaran, dan kejahatan yang ditangkap di tangan lingkungan perusahaan. Satpam merupakan petugas keamanan swadaya yang memiliki tugas menjaga keamanan, ketertiban, dan sekaligus pelayanan pelanggan. Di tengah kewaspadaan terhadap kemungkinan gangguan keamanan seperti perampokan, karena bank merupakan salah satu pusat transaksi keuangan dan bisnis, satpam bank masih mampu menampilkan keramahan bagi pelanggan yang berhak mendapatkannya. Satpam adalah
petugas terdepan atau terluar dari sebuah kantor yang menggambarkan tentang budaya organisasi yang dijalankan. Tegas dan waspada perlu ditampilkan pada pihak-pihak yang memang seharusnya diperlakukan demikian. Dengan demikian, Satpam perlu memiliki kecermatan pengenalan orang-orang yang datang sehingga mampu menampilkan perilaku yang tepat. Sekian presentasi PPT dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.